Salah seorang birokrat di Kabupaten Garut menduduki jabatan pejabat tinggi pratama atau ada di deretan eselon 2 Kabupaten Garut. Siapakah gerangan? Saya akan menjumpai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes, Ibu Bah. Hajah Yani Yuliani, Iya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan iya. Kabupaten Garut. Sudah berapa lama Ibu di Dinas Ketahanan Pangan? Kita itu sebetulnya kalau di dinas kita dari Udah lama ya? 2017 ya. Eh, 2017 mulai dari di jabatan kepala seksi, sebetulnya kepala seksi kita di 5 tahun, kemudian kepala bidang, Ya. sekretaris, dan pada akhir Desember 2023 kita dipercaya untuk di posisi sampai saat ini itu eselon Dan 2. Ibu tuh termasuk yang linier ya? Ada di Betul, posisi betul. di Linear, pertanian ya? iya, kalau basic saya sih sebetulnya memang dari gizi dengan apa ya, kalau yang digunakan istilah gelarnya itu adalah sarjana pertanian dan magister pertanian. Kalau disebut linier, ya begitulah. Saya ingin tahu banyak terkait dengan perjalanan karir. Iya, Ibu mengatakan bahwa merintis dari bawah dan hari ini betul. mungkin puncak pencapaian ya untuk eselon 2 di pemerintah Kabupaten Garut. Informasi yang kami dapat, Ibu sedang mengikuti diklat Iya, pelatihan kepemimpinan nasional, PKN 2 sekarang PKN 2 istilah, ya. iya, PKN 2 untuk angkatan ke-8 yang tahun sekarang Ibu itu. bisa jelaskan sedikit terkait dengan diklat PIM ini sebenarnya seperti apa sih dan untuk apa harus dijalani juga ini? Iya, iya, betul. Terima kasih, Kang. Pada hari ini kehormatan bagi saya ini diundang untuk berbagi apa ya cerita, terutama tentang program ya, informasi program yang memang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan tentunya. Nah, memang kebetulan pada saat ini kan saya sedang melaksanakan kepelatihan kepemimpinan ya, kepemimpinan nasional. Kurang lebih sekarang sudah hampir kita 4 bulan nih untuk kepelatihan ini ya, kita sedang off kampus nih karena kita memang harus pada tahap untuk implementasi program. Adapun memang kalau berkaitan dengan apa sebetulnya kepelatihan ini dan manfaatnya seperti apa ya. Saya kira kalau yang saya jalani selama ini terlepas ini adalah bagian dari kepelatihan, tetapi segala sesuatu yang memang sedang saya laksanakan ini adalah melekat menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Di mana mungkin nanti saya sebagai leader yang memimpin bagaimana program ini harus berjalan dengan baik dan benar. Untuk salah satu yang saya fokuskan pada saat ini yaitu begini. Pada tahun 2023 kita akan melakukan kajian-kajian survei yang memang keluar di tahun 2024. Datanya di 2023, kita lakukan pengkajian dan analisa itu di 2024. Nah, keluarlah pada pertengahan tahun ini yaitu kajian untuk pemetaan wilayah kerentanan pangan. Karena begini, salah satu tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan ini adalah bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat di dalam akses pangan sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah kerentanan terhadap rawan pangan. Nah, memang saya menyoroti ini karena kalau melihat tugas dan fungsi ya Kang, bahwa untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang memang beresiko terhadap rentan pangan ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan saja. Ini betul, kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya yakin itu artinya ini perlu kolaborasi sinergi semua lintas gitu, mau itu lintas institusi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk NGO, saya kira begitu. Dan salah satunya juga yang akan sangat berperan sangat luar biasa itu adalah pers. Media ya. Media, ya iya. Karena kita juga kan ini perlu disampaikan, perlu diinformasikan ke semua sektor bahwa ini loh yang harus sama-sama kita bekerja untuk menyelesaikan. Nah, kita mencoba hasil kajian FSPA atau pemetaan wilayah rentan pangan ini, Kabupaten Garut dari 421 desa, 21 kelurahan, itu ada 3 prioritas utama yang harus kita perhatikan dan harus kita segera selesaikan. Ini rentan ya Kang, bukan rawan, tapi rentan terhadap rawan pangan. Bayangan ya. Nah, begitu. Artinya kalau rentan itu begini, secara ketersediaan itu ada sebetulnya bahan pangannya. Tetapi
untuk mengaksesnya itulah masyarakat juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi kalau rawan itu sudah jatuh ketidakpastian ketersediaan itu sendiri. Nah ini untuk wilayah rentan ini prioritas yang paling rentan itu ada satu, Kang, yaitu di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Banjarwangi. Garut Selatan ya? Ya, Garut Selatan. Jadi ada di 4 kecamatan, 5 desa, gitu ya, 5 desa. Nah, yang wilayah ini prioritas 1, prioritas 2 ada yang di 4 desa. Kemudian prioritas 3 ada 36 desa yang masuk kategori rentan pangan. Nah, yang prioritas 4 itu adalah disebut aman lah ya, dikatakan aman. Itu di kecamatan mana, Bu? Nah, kalau yang 5 ya, Kang ya. Ya, yang paling utama itu adalah di Desa Jaya Bakti nih, Banjarwangi. Yang 4 desa kategori 2 atau prioritas 2 itu Talagawangi Pakenjeng, Surabaya Limbangan, Cintanagara Cigedug, dan Bojong Banjarwangi. Kalau boleh saya tanya, prototipe desa itu ada di wilayah apa? Sesungguhnya kan mereka kan daerah pertanian sebenarnya. Betul. Nah, memang setelah kita kalau itulah memang daerah pertanian sebetulnya. Cuma saya sendiri setelah melihat kedalaman dari hasil kajian FSPA ini, ternyata banyak indikator-indikator yang menyebabkan mereka ada di posisi prioritas 1 dan 2. Salah satunya adalah ketersediaan akses air bersih, kan? Akses air bersihnya ya, Bu. Karena bagaimana seluas apapun lahan pertanian, kalau akses airnya tidak ada ya juga kan beresiko. Bagaimana produksinya juga bisa berhasil dengan kualitas yang baik. Itu asumsi tidak ada air itu dalam arti memang daerahnya daerah kering, atau memang akses air yang tidak bisa dialirkan dengan bagus, misalnya dengan jaringan tersier irigasi atau apa? Sebetulnya itu lebih ke ketersediaannya, Kang ya, ketersediaannya. Karena sebetulnya untuk wilayah ini setelah kami koordinasi dengan dinas-dinas terkait, salah satunya ada dengan PUPR untuk penyedia air Perkim. Sebetulnya itu kan sudah ada upaya-upaya untuk memfasilitasi pengadaan air, kan gitu, penarikan sumur segala macam. Cuma memang kedalamannya itulah yang sangat. Nah, kita juga telusuri lagi nih kemana ya. Ternyata berdasarkan hasil kami komunikasi dengan para camat. Karena kita sudah mengundang, Kang, sebetulnya camat di 5 desa, di 5 kecamatan, termasuk kepala desa, kami undang ke sini. Karena kita sudah survei ke lapangan, kita diskusikan apa hasilnya, kita menemukan satu kondisi begini. Ada satu wilayah desa yang memang ternyata penyebab ketersediaan air bersih itu kurang, meskipun kedalaman 120 meter itu juga masih belum keluar. Karena ternyata sumber serapan airnya itulah yang terganggu. Sumber serapan? Betul, sumber serapannya. Pada saat ada hutan lindung yang harusnya tanaman-tanaman keras untuk cadangan pangan, alih fungsilah menjadi horti. Nah, itu ya. Berarti kan artinya bahwa sinerginya kami bukan hanya lintas ini saja, bahkan lintas provinsi. Berarti harus ditata ulang. Nanti terkait dengan peruntukan lahan, atau misalnya tata ruangnya mungkin harus dikembalikan. Betul. Tetapi juga kita juga harus memperhitungkan begini, Kang. Pada saat terjadi alih fungsi lahan ini menjadi tanaman horti, dikembalikan lagi. Bagaimana dengan masyarakat kecil, dengan petani? Karena mereka sudah tergantung di situ, mereka penghidupannya dapat di situ. Sebetulnya itu satu dilema buat kita ya. Tetapi memang ini harus ada solusi. Makanya kami di sini mencoba membuat satu proyek perubahan yang akan melibatkan semua unsur, semua pihak. Jadi kalau kita pikirkan sendiri nggak akan selesai. Tapi dengan semua pihak kita, ayo mangga sama-sama. Detail, saya mau potong. Menarik ini, detail proyek perubahannya seperti apa nih yang ditawarkan oleh seorang kandidat di tim ini ya? Iya, merancang adanya sinergitas dan kolaborasi di dalam pencegahan dan penanggulangan kerentanan pangan. Saya ambil tentang pegang tangan. Pegang tangan itu lebih kepada, kalau dari uraian itu kan pencegahan penanggulangan kerentanan pangan, bisa disingkat jadi pegang tangan. Tetapi punya kedalamannya sebetulnya bukan hanya dari singkatan gitu. Bahwa kita menyelesaikan masalah rentan pangan itu harus sama-sama berpegangan erat. Yuk bagaimana bersama-sama. Jadi itu memaknai kolaborasi. Memaknai kolaborasi. Nah, modelnya nanti seperti ini, Kang. Kita memberikan diawali dengan hasil rakor, hasil pertemuan, hasil survei, dan diskusi dengan masyarakat wilayah rentan ini. Juga kita perlu adanya satu penguatan regulasi.
yang menguatkan bahwa oh ternyata betul bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, harus semua sektor, berarti harus ada regulasi yang mengikat. Nah untuk regulasinya kita memang alhamdulillah saat ini sudah ada regulasi dari pimpinan daerah, Pak PJ Bupati yang mengikat bahwa unsur-unsur yang harus bertanggung jawab dalam menanggulangi wilayah yang 5 desa ini. Tetapi sebetulnya nanti ini berkesinambungan. Pada saat tahun ini ada 5 desa, tahun berikutnya juga ditemukan di wilayah-wilayah lain, itu harus kita tanggulangi bersama. Semua sektor yang sudah termasuk di dalam regulasi ini membuat rencana aksi. Rencana aksi, apa yang bisa dilakukan, apa yang akan dilakukan di wilayah rentan ini. Sehingga mereka nanti merancang berbagai program untuk tahun 2025 atau ke depannya tentunya, sehingga untuk penanggulangan ini fokus di beberapa wilayah ini yang 5 desa ini. Jadi modelnya ada seperti itu, Kang. Nanti misalkan dinas PUPR apa sih yang akan dilakukan di wilayah itu yang 5 desa ini, Perkim apa, dinas kesehatan apa, kemudian dinas perindustrian, perdagangan, Diskop. Karena kalau saya lihat salah satu indikator 3 besar nih, Kang ya, indikator yang menjadi penyebab di sana rentan pangan itu yang pertama adalah akses tadi air bersih, ketersediaan air bersih. Yang kedua akses pangan. Akses pangan berarti kan berkaitannya kita dengan para pelaku usaha, para petani yang nanti dinas pertanian, dinas perindustrian perdagangan, dinas koperasi, nah itu berperan di situ, dinas peternakan terkait komoditi pangannya. Tenaga kesehatan, Kang, kita menemukan memang di wilayah 5 desa itu rasio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk itu masih belum berimbang. Betul, karena nanti juga sebagai upaya kuratif. Nah, di situ kan di Dinas Kesehatan pada saat menemukan kasus-kasus masalah tentang kekurangan gizi lah atau stunting apalah, itu kan harus perannya memang harus tercover oleh Dinas Kesehatan. Terus tadi berbicara harus ada regulasi. Betul. Dan melalui Pak PJ hari ini regulasi itu model regulasi bentuk apa? Peraturan, edaran atau apa? Ya, untuk saat ini sudah surat keputusan, Pak. Surat keputusan Bupati pembentukan SK tim penanggulangan kerentanan pangan. Iya, itu sudah alhamdulillah sudah selesai. Berarti kedalamannya tinggal ke proses rencana aksi. Betul, tinggal ke proses rencana aksi di mana nanti setiap sektor menyampaikan rencana-rencana aksi yang akan kita langsung nanti pandu monep bagaimana mekanisme pelaporannya, kemudian bagaimana existing setiap periodenya. Nah ini tentunya nanti kita akan bekerja sama dengan Bapeda sebagai badan koordinasi ya, yang mengkoordinasikan semua kegiatan ini yang tentunya terpusat di Bapeda, Kang. Sehingga nanti akan memudahkan kami untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Permodelan rencana aksi, tentu saja kan masing-masing sektor akan berbeda. Betul. Misalnya dari sisi Perkim atau dari sisi PUPR. Nah mereka itu mengawali itu dari sebuah perencanaan lagi atau misalnya sudah ada rencana-rencana sebelumnya yang mendapatkan penebalan atau penguatan. Nah, untuk tahap sekarang karena kan kita sudah menjelang akhir tahun nih, menjelang akhir tahun. Saya kira apalagi kita menjelang perubahan ya, anggaran perubahan sebetulnya. Kalau ke kegiatan kita lebih mengikuti sih rencana-rencana yang sudah ada di sana. Cuma mungkin untuk lokasi saja nanti, pengalihan lokasi saja nanti dialihkan ke wilayah-wilayah yang memang jadi prioritas untuk penanggulangan rentan pangan ini. Nah, kemudian untuk tahun 2025 baru nanti itu secara masif semua diarahkan ke sana, begitu kan. Nah kalau tadi lihat kan desa ya, basisnya desa. Desa ini mempunyai satuan luas. Betul. Nah misalnya ada berapa RW, ada berapa RT. Nah fokus-fokus ini biasanya kalau menurut rencana aksi di proyek perubahan Ibu difokuskan di mana yang paling terlihat gitu. Apakah misalnya cukup 2-3 kampung sebagai sampling atau memang secara merata? Semua kampung di desa itu harus tersentuh atau seperti apa? Iya. Kalau saya sih lebih karena begini, hasil FSPA ini potretnya itu adalah bukan lagi potret, bukan lagi untuk disampling ya nanti untuk modelnya itu harus satu desa semua gitu, karena tidak muncul lagi bahwa oh di desa ini ada sekian nih yang memang masyarakat beresiko terhadap akses pangannya, jadi mau tidak mau Kang ini harus merata di satu desa itu. Kalau misalkan ada 10 RW semua harus 10 RW. Harus tersentuh. Cuma memang nanti kita tergantung bahwa bagaimana kita mendesainnya. Tentunya kita akan melibatkan semua unsur di pemerintahan desa termasuk Karang Taruna, pemuda, kelompok tani, kelompok wanita tani atau intinya kelompok-kelompok potensial itu harus dilibatkan di situ. Semua bergerak ya. Semua sektor udah terbayangkan.
kita akan mengantisipasi rawan pangan. Betul. Artinya ketersediaan pangan kemudian yang akan diperbanyak di situ. Iya. Nah, masing-masing sektor ini untuk menunjang itu apakah memang semua balik lagi ke sawah atau seperti apa Bu modelnya? Gini Kang. Jadi kalau berbicara ada tadi indikator akses ya, ketersediaan atau akses pangan. Nah, sebetulnya kita nanti orientasinya tidak hanya saja kembali ke sawah yang tadi, tapi memang bergerak di sektor masing-masing. Contohnya gini Kang, kalau petani sudah pasti nanti, nanti Dinas Pertanian bagaimana mereka melakukan pendampingan untuk peningkatan produksi lah. Bagaimana mereka melakukan pendampingan untuk budidaya yang baik dan benar sehingga produksi bisa lebih bagus, lebih banyak, satu itu. Kemudian di sana biasanya di desa-desa ini kita menemukan banyak kelompok potensial pengolah hasil pangan. Ada kelompok wanita tani, ada kelompok pelaku usaha yang punya komoditi pangan sesuai pangan lokal. Nah, tetapi biasanya kita ingin bahwa untuk meningkatkan nilai jual ini harus ada upaya bagaimana produk ini mempunyai nilai jual yang lebih bagus. Salah satunya mulai dari kemasan lah, dari proses pengolahan lah. Nah, nanti mungkin adalah Dinas Koperasi turun di sana melakukan pendampingan bagaimana mereka membuat brand, bagaimana mereka menyiapkan pelatih kelompok pelaku usaha ini di dalam kemasan, satu itu. Kemudian untuk Dinas Perdagangan bisa saja, karena akses pasarnya itu Dinas Perdagangan juga berperan di situ. Saya kira nanti banyak program-program Kang yang bisa kami turun di sana melakukan pendampingan terhadap kelompok sebetulnya yang potensial ada tetapi mereka belum bisa gitu. Masih geraknya masih sangat terbatas. Di situlah kami turun. Jadi tidak semua ke sawah. Nah, nanti ada komoditi peternakannya bagaimana Dinas Peternakan turun di situ melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas para pelaku usaha ternak. Saya kira itu. Nah, kita ini kan era digital. Orang nggak bisa dibantah kalau hari ini semuanya sudah berbasis teknologi. Betul. Nah, kaitan dengan teknologi tingginya atau IT dalam konteks program proyek perubahan Ibu sebenarnya ada titik temunya di mana? Jadi kalau berbicara zaman ya, kita mau tidak mau harus selalu bersentuhan dengan perkembangan teknologinya. Saya kira kalau untuk salah satu tadi produk misalkan Kang ya. Karena sekarang kan untuk membuat desain saja sekarang sudah menggunakan IT. Seperti kemarin kita bersama-sama dengan Dinas Koperasi bagaimana sih membuat branding, membuat kemasan ke sana. Kemudian nanti untuk mekanisme pelaporan saya kira di sana itu banyak kelompok potensial pemuda-pemuda yang memang sebetulnya bisa digerakkan di situ. Bagaimana mereka melakukan pengcoveran data yang bisa di-share menjadi satu data di Kabupaten Garut. Kita memang butuh untuk mengakses ketersediaan hasil-hasil yang mereka capai di lapangan sehingga bisa kita jadikan bahan sebagai satu laporan kemudian untuk perencanaan selanjutnya. Jadi mungkin nanti itu saya kira kami akan koordinasi lagi Kang dengan Diskominfo karena mau tidak mau dengan lokasi yang cukup jauh, selatan, ini wilayah selatan, dan saya kira. Apalagi aksesnya blank spot juga ya. Nah, itu aksesnya blank spot, saya kira nanti kita perlu ada upaya-upaya dengan Diskominfo seperti apa nih, sehingga kita juga nggak ketinggalan informasi dan teknologinya tetap berkembang, aksesnya akan ada fasilitasi lah untuk aksesnya seperti apa untuk mempermudah kita di dalam perencanaan program ini selanjutnya. Ini kan namanya proyek perubahan, namanya proyek ini kan harus terimplementasi. Betul. Tentu saja ada target, ada capaian. Dalam kaca pandang Ibu berdasarkan perencanaan, hasil analisa, survei dan segala macam butuh berapa lama sih bisa terimplementasi dengan bagus dan punya output yang positif. Iya betul. Saya tuh merencanakan di 3 tahap ya. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek sih saya lebih kepada memang pertama kita harus ada model aja dulu ya. Model bahwa satu model ini kita harus berhasil bagaimana di jangka waktu minimal di 6 bulan ini kita harus sudah bisa ada satu model yang nanti bisa diaplikasi, bisa diadop di tempat-tempat yang lain yang memang beresiko terhadap rentan rawan pangan. Kemudian memang untuk tahap menengah nih, tahap menengah memang kita di kisaran antara
sebetulnya ke 6 bulan ke atas ya, sampai Satu tahun lah ya. satu tahunan lah, itu harus 1,5 tahun lah itu harus kita. Nah, selanjutnya jangka panjang kita sebetulnya tidak terukur ya, karena ini yang namanya wilayah rentan pangan ini kita sih berharapnya zero ya Kang, Iya. setiap tahun itu zero. Tapi ancamannya Tetapi fluktuatif kan, bisa di mana-mana betul, ya. betul, ancamannya bisa muncul tahun sekarang, bisa di mana, tahun berikutnya bisa di mana, atau bisa juga yang masih itu saja gitu Oke. kan. Nah, sehingga saya sebetulnya kalau untuk tahap awal ini kita ingin ada satu model dulu, model dulu ya. Kemarin kita sudah melakukan upaya kalau dikatakan launching, lebih ke sebetulnya launching itu kalau saya lebih kepada apa ya Kang? Yuk kita duduk bersama, yuk kita persiapan untuk sama-sama bergerak menanggulangi wilayah ini, ya mungkin istilah kerennya launching ya Kang ya, tetapi memaknainya saya lebih ke kita berkumpul bersama, ada pimpinan daerah, ada para pejabat yang bisa menentukan kebijakan, kita sama-sama bergerak, disinilah kita mengawalinya. Kemarin membangkitkan kesadaran terhadap ancaman. Betul, iya betul, karena memang begini Kang, kalau di ketahanan pangan itu kan kita banyak program sebetulnya yang bisa kita berikan di masyarakat yang rentan pangan, seperti kita ada fasilitasi lumbung pangan, kemudian juga, tapi lumbung pangan harus ditunjang oleh ketersediaan air, oleh nilai produksi yang bagus, berarti kan sektor lain. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya bantuan fasilitasi untuk rawan pangan berupa komoditi, bagaimana masyarakat ini bisa digerak, apakah mereka bergerak di bidang budidaya ternak, budidaya ikan, atau budidaya apapun yang di sana. Perbincangan singkat saya dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang memang jatuh di seorang ibu. Tentu saja naluri keibuannya yang lebih banyak fokus untuk memerhatikan bagaimana kemudian tidak akan ada lagi atau zero yang disebut dengan rawan pangan. Iya. Seperti itu barangkali. Dan terakhir Ibu bisa menyapa pemirsa untuk pesan-pesannya sebelum kita akan mengakhiri. Iya, satu pesan yang ingin saya sampaikan buat pemirsa, mari kita berpegang tangan, melakukan berbagai upaya apapun yang kita bisa dan kita mampu untuk pencegahan dan penanggulangan kerentanan pangan yang terjadi di masyarakat, yang pada saat ini di Kabupaten Garut ada prioritas 1, 1 desa, prioritas 2, 4 desa, dan prioritas 3, 36 desa. Saya kira saya mengajak semua unsur, baik itu unsur pemerintah, swasta maupun unsur masyarakat dan pers, bersama-sama berpegang tangan, mengentaskan wilayah-wilayah rentan pangan khususnya yang ada di Kabupaten Garut dengan berbagai segenap kemampuan yang kita miliki dan sumber daya yang ada di kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis, dan terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada sudah menemani kita di ruang visual Challenge Politik Keren, dan jangan lupa juga mengakses di inews.id, bisa melihat, menyaksikan apa yang menjadi ide dan gagasan di proyek perubahan pada Diklatpim 4 tingkat nasional untuk seorang Diklatpim 2 tingkat nasional dari seorang Haja Yani Juliani. Terima kasih. Terima kasih.